Simpan dulu. Yuk. Oke. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristiana, akrab dengan panggilan Nana. Asal saya dari Cilacap. Kayak mau nanya-nanya, Boleh? yang saya tahu kan anak-anak dulu mungkin di era tahun 90-an itu salah satu, maaf ya, mungkin preman lah yang punya nama di Wanarja atau Cilacap dan sekitarnya sampai mungkin ke Jawa Barat. Nah, boleh nggak cerita tentang masa lalunya anak-anak seperti apa? Boleh. Ya, masa lalu saya itu penuh dengan tantangan sebetulnya. Mungkin kalau dibilang dengan bahasa anak-anak sekarang itu ekstrim. Bahkan mungkin sangat-sangatlah ekstrim pada tahun-tahun itu. Karena memang situasi saat itu menghendaki sesuatu yang harus dijalankan dengan gimana ya, mungkin penuh dengan kekerasan, penuh dengan persekongkolan dan sebagainya. Oke. Ya kan? Kalau boleh tahu, dulu anak-anak kenakalannya itu di apa? Narkoba kah? Atau mungkin apa namanya, sindikat? Kalau boleh cerita. Iya. Pada waktu itu memang mungkin udah terlalu jauh dari alkohol, akhirnya ya karena coba-coba dari alkohol meningkat ke narkoba, sampai ya, katakanlah terlalu jauh mungkin ya kalau saya ceritakan menggeluti bidang narkoba waktu itu. Karena apa? Pada zaman waktu itu tahun-tahun 89, 87 itu masih katakanlah tidak seketat seperti sekarang ini. Jadi katakanlah mungkin tahun-tahun itu masih bebas sih enggak ya, tapi artinya sisi hukum masih lemah. Makanya kami waktu yang mengalami hal-hal di bidang pergaulan dalam bidang narkoba waktu itu sangat-sangatlah kalau dibilang mungkin banyak peluang, karena banyaknya kesempatan, banyaknya kebebasan waktu itu. Oke. Nah, apa namanya, ada nggak hal yang paling diingat mungkin ya sama anak-anak itu, kejadian yang waktu itu mungkin meminum alkohol atau narkoba yang sampai saat ini masih teringat, yang memang mungkin hampir membunuh anak-anak? Betul, itu saya alami waktu tahun berapa ya, saya mungkin 95 mungkin, antara 94 95. Apa yang dikatakan dengan overdosis itu saya alami. Waktu itu saya sampai dengan menggunakan obat-obatan terlarang, pakai ganja, dengan ada sedikit morfin juga saya pakai. Itu dipakai dalam waktu bersamaan. Nah, disitulah saya merasakan sesuatu yang sangat, makanya saya ingat terus nih dalam hidup saya itu, dalam keadaan antara antara hidup dan mati, hampir mendekati mati. Saya pikir itu apa? Oh, ini mungkin waktunya saya mati. Nah, tiba-tiba gimana ya, saya melihat sesuatu apa ya, katakanlah melihat satu cahaya, bahwa saya merasakan akan dicabut nyawa waktu itu. Nah, di situ saya baru ingat, oh Tuhan, apabila emang saya harus mati saat ini, saya ada satu permintaan, saya ingin bertobat, itu aja. Itu ya. Oke. Berilah saya waktu semata. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini ya mungkin diberi waktu saya ini untuk bertobat. Bertobat dalam diri saya pribadi,
dengan Sang Maha Pencipta. Oke. Nah, kalau bisa dihitung itu dari tahun berapa tahun ya? Istilahnya dulu kan kalau misalnya ya masa-masa yang kelam. Saya kan dulu kan Ya. lihat alkoholik banget gitu loh. Hampir Betul. tiap hari kayaknya alkohol. Betul. Berapa puluh tahun tuh? Ya, dari hijrahnya saya atau Iya. gimana? Iya, maksudnya dari waktu masa-masa yang kelam itu ya. Kan dulu alkoholik. Betul. Gitu, hampir 20 tahun ada nggak? Lebih Lebih ya? Lebih, itu hampir 28 tahun, 30 tahun bahkan. 30 tahun. Saya alami hal-hal Itu. hal yang sangat ekstrim itu 30 ya? tahun saya. Ya ibaratnya narkoba iya, kemudian alkohol iya. Iya. Kriminal iya nggak? Kriminal alhamdulillah tidak. Tidak. Tapi kalau berkelahi sering ya Ya, maksudnya. itu efek dari alkohol Alkohol itu jelas menjadi troublemaker. Nah, sekarang ketika tahu seperti itu kan kayaknya dulu kalau anak-anak kan sebagai preman lah seperti itu, kayaknya Ya. ditakutin sama masyarakat. Kadang ada males gitu. Orang kalau misalkan mau lewat di situ ada anak-anak dia putar jalan. Nah, itu gimana tuh anak-anak perasaannya? Iya. Bangga kah? Seperti apa gitu? Ya jelas kalau waktu itu mungkin ada suatu perasaan bangga ya, karena itu dalam apa namanya ya itulah dunia premanisme seperti itu mungkin. Tapi setelah saya pikir sekarang ini, alhamdulillah begitu saya tahu tentang ya sedikit banyaknya tentang kebenaran, apa yang diceritakan beberapa Alkitab pun seperti itu. Yang jelas, wah sangat menyesali. Artinya loh, saya ini manusia biasa, kenapa ditakuti? Nah di situ rasa malu, rasa malu. Malu ya. Mungkin saya dianggap binatang ataupun siluman sekalipun mungkin seperti itu. Nah, terus ada kejadian apa yang kira-kira membuat anak-anak kok sampai bertobat? Ya, yang jelas faktor usia. Tepatnya ya Bang, waktu usia hampir ya dalam jenjang ke 45 tahun gitu. Ya. Ya, itu ada kejadian apa yang kok sampai langsung kayaknya saya harus berubah tuh, ada kejadian apa? Iya. Saya terus terang aja bertemu dengan seseorang, ya katakanlah beliau saya anggap sebagai guru. Bisa dikatakan juga sebagai tingkatan dari keilmuan, mungkin saya nilai oke lah, dia mungkin seorang kiai. Ya banyak apa namanya, banyak sharing dengan antara saya dengan beliau, banyak sharing. Jadi bagaimana sih artinya dalam hidup ini, dan harus bagaimana kita dalam hidup ini. Ya, akhirnya beliau sampai bercerita bahwa hidup ini itu untuk kita, artinya untuk kita isi dengan hal-hal yang betul-betul yang akan mengantarkan kita ke jalan yang benar. Katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi bagaimana bagaimana kita mengisi dalam hidup ini sesuai dengan tadi, sesuai dengan apa yang tersurat dalam Alkitab ataupun beberapa dalam Al-Quran ataupun dalam wejangan-wejangan beberapa ulama ataupun kiai. Artinya betul-betul hidup ini harus dimanfaatkan, artinya diisi dengan apa yang sesuai dengan Allah kehendaki. Gitu. Nah sekarang ketika berubah kayak gini, gimana masyarakat yang dulu mungkin menganggap itu preman dan sebagainya, masih nggak percaya? Sebetulnya banyak di antara masyarakat itu ya dengan berubahnya mungkin ya, dengan berubahnya cara berpikir, terutama cara hidup dalam hidup sehari-hari. Mungkin mereka udah bisa membedakan antara dulu dengan sekarang. Ya katakanlah berubah, artinya berubah. Ya itu emang bukan kehendak dari siapa-siapa ya, itu kehendak dalam diri pribadi yang sangat dalam. Nah, sekarang pesan-pesan terakhir mungkin ke teman-teman yang dulu mungkin ya
masih belum mau berubah. betul. Apa pesan-pesannya buat mereka? Aduh, sebetulnya saya banyak ya pesan-pesan buat kawan-kawan lama ataupun adik-adik Ah, junior saya yang dulu pernah bergabung dengan saya Iya. waktu ya di zaman yang ekstrim. ah, Ya, saya banyak apa ya? Banyak harus banyak bicara dengan hmm, mereka itu apa? Artinya apa yang menjadi pengalaman diri saya selama waktu itu Iya. itu ingin saya utarakan kepada mereka. Artinya, ayolah Udah tua gitu. sesuai saya pun dengan usia sekarang ini masih banyak, aduh kurang. Hmm, Waktu itu Ya. sangat masih sangat kurang bagi saya. hmm. Alangkah baiknya mungkin dalam usia yang 40, 30. 30 tahun, 40 tahun mungkin akan lebih banyak artinya untuk Mendekat. mendekatkan diri kita Kepada Allah. dengan Sang Pencipta itu akan lebih bermanfaat, dan betul-betul saya rasakan itu sesuatu hal yang tidak bisa diceritakan oleh lidah mungkin ya. Keindahan apa yang dialami uh, uh, setelah artinya setelah Masa yang lalu lah ya, kelam gitu lah. setelah meninggalkan masa yang betul-betul ekstrim, Kelam lantas gitu ya. kita banyak membuka tentang apa dari akidah yang ada di dalam beberapa agama, Seperti itu ya. sharing dari beberapa kiai, itu banyak memperoleh suatu pencerahan. Dan Ya, apa yang saya peroleh itu ketenangan. kenangan. Kalau dulu mabok itu untuk mencari ketenangan, ternyata Bohong. itu hanya Bullshit menambah ya? problem, bullshit. Oh, oke. Tanpa alkohol, tanpa narkoba. Bisa ya. Saya alami sendiri itu sangat ada suatu ketenangan yang sangat hakiki dan sangat fantastik dan sangat luar biasa. Itu dalam ibadah gitu ya. Jelas dalam ibadah. Intinya cari teman-teman yang memang bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih baik, mungkin gitu ya. Jelas itu Lingkungan ya? artinya merubah kehidupan yang kurang baik menjadi yang baik. Ini artinya tidak bukan ukuran dari harta, tapi ketenangan. Ketenangan dalam hidup kita itu yang bakal kita peroleh. Oke. Ya, terima kasih ya atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi banyak teman ya. Insya Allah. Mungkin pembelajaran lah agar kedepannya kita menjadi yang lebih baik. Terima kasih A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila diedit aja. Oh siap, kita diedit.